Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Object Oriented Programming oleh dosen pengampu Ibu Rora Indah Melani. Pada kali ini saya akan membahas tentang sorting yang kedua yang telah saya pelajari, yaitu kali ini adalah selection sort. Nah, langsung saja untuk prakteknya itu saya akan menggunakan NetBeans seperti kemarin. Di sini kita bikin folder baru terlebih dahulu. Untuk kali ini, sebelum masuk ke pemrogramannya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang selection sort itu. Selection sort adalah salah satu metode atau cara untuk mengurutkan value dalam array, sehingga nanti value-nya itu menjadi urut, bisa dari kecil hingga terbesar atau dari terbesar sampai terkecil. Nah, dan ciri khasnya atau patokannya di sini adalah adanya nilai maksimum atau minimum yang ditentukan. Nanti di mana setelah ditemukan nilai maksimum atau minimum, maka barulah akan ditukar dengan nilai yang di sebelah paling kanan. Dan hal ini juga bergantung dengan nanti perbandingannya pada syarat. Jika misalkan kita itu menggunakan bergantung dengan nilai maksimum atau minimum yang akan kita tentukan, dan juga kurang dari atau lebih dari ketika melakukan pembandingan. Lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke pemrogramannya. Dan pada langkah pertama, di sini saya mau melakukan deklarasi dan inisialisasi variabel-variabel yang akan kita gunakan selama program ini berjalan. Mulai dari array-nya. Di sini saya menggunakan array yang sama seperti program saya kemarin supaya memudahkan pemahamannya. Nah, ini adalah variabel-variabel yang akan kita gunakan selama program ini berjalan. Ini adalah variabel yang array-nya, dan ini ada value-value-nya yang harus kita urutkan. Kemudian di sini ada max index, yang kita akan gunakan adalah indeks maksimum, nilai maksimum yang akan menjadi patokan. Kemudian temp adalah temporary, tempat sementara. Counter J adalah penghitung J-nya. Nanti lebih jelasnya akan ada di bawah. Dan di sini adalah dua teks pertama yang ingin saya tampilkan pada output, yaitu selection sort dan max ascending start, untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa ini adalah selection sort dan kita akan memulai pemrogramannya. Dan di sini saya menambahkan backslash n untuk memberikan dua jarak sebelum kita menampilkan array yang belum diurutkannya. Dan di sini saya menambahkan unsorted array sebagai tanda bahwa ini adalah array yang belum diurutkan. Kemudian kita akan langsung masuk ke perulangan untuk mengurutkan dan membandingkan value pada array di pemrograman ini. Nah, di sini pada looping 2A saya ingin menampilkan pada outputnya itu looping ke, yang akan menunjukkan bahwa ini itu looping ke berapa yang dilakukan dalam pemrograman ini. Kemudian di sini fungsi max index diinisialisasi lagi pada perulangan ini adalah karena nanti setelah selesai satu perulangan maka max indeksnya akan direset lagi ke 0. Itu fungsinya. Padahal di sini sudah diinisialisasi, namun di sini diinisialisasi ulang. Kemudian pada perulangan 2B ini
Di sini kita menggunakan variabel J karena di sini adalah perulangan dalam perulangan, sehingga kita harus menggunakan variabel yang berbeda. Kemudian kita menggunakan inisialisasi, nilai awalnya adalah 1, dan dibatasi perulangan ini sampai panjang array dikurangi I pada saat ini. Nah, jadi nanti semakin looping ke bawah, maka perulangan J ini akan makin sedikit, karena nilai I-nya akan menjadi semakin besar. Dan di sini pada perulangan kedua kita ingin ditampilkan mulai pembandingan di antara variabelnya. Di sini max indeksnya adalah jadi di sini adalah max indeksnya adalah 0, maka di sini value pada indeks ke 0 dibandingkan dengan value pada indeks pertama. Nah, jadi di sini kenapa ini pertama? Karena tadi 0 sudah ada dari max index 2 kilo max index. Nah, kemudian nanti J-nya akan terus bertambah, jadi ntar value pada indeks 0 dibandingkan dengan value pada indeks ke 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai nanti dia itu akan ditukar. Nah, kita ingin kalau misalkan syaratnya itu adalah jika si value pada indeks ke 0 ini lebih besar daripada value yang sebelah kanannya, maka kita ingin di nilai max ini tuh tetap pada value pada indeks ke 0. Namun kalau misalkan ini tidak memenuhi syaratnya, di mana value pada indeks ke 0 ini lebih kecil daripada salah satu value pada indeks sebelah kanannya, nah maka kita ingin ditukar, sehingga nanti itu menjadi nilai maxnya. Bukan ditukar, namun itu menjadi nilai maxnya. Dan nanti setelah diperiksa sampai ujung, maka akan ditukar. Nah, jadi seperti ini, kita coba running dulu. Sebelum ada if else, maka beginilah tampilannya. Awalnya tampilannya adalah seperti ini. Ketika perulangan, karena di sini ada I, maka dia akan terus I-nya akan terus bertambah besar setiap looping, dan perulangan J-nya yang ini akan terus berkurang. Berkurang satu, hingga akhirnya hanya ada satu looping J. Kemudian jika kita mulai masukkan if else-nya, nah ketika kondisi ini terpenuhi, maka nilai maksimumnya tetap 9, tidak berubah. Nah, namun ketika tidak memenuhi syaratnya, maka kita ingin si max index ini ditukar dengan J. Kemudian di sini setelah perulangan selesai, kita ingin dipertegas lagi bahwa nilai maksimumnya berapa. Ini kelihatannya ini masih membingungkan ya, kenapa ini masih value maxnya 999 dan belum tahu kita kondisi caranya tuh gimana. Selanjutnya kita bakal di sini melakukan pertukaran. Jika value maxnya sudah ditemukan, maka value max ini akan ditukar dengan yang paling ujung. Nah, setelah nilai maksimumnya ditemukan, maka kita akan melakukan pertukaran dari nilai maksimum pada indeks yang paling kiri dengan nilai pada
Nah, pada value pada ini counter J. Counter J ini tuh dimana array integer length min 1. Jadi kalau misalkan array integer length-nya itu 7 dan dikurangi 1 adalah 6, berarti pada indeks ke-6. Indeks ke-6 adalah yang paling ujung, berarti nanti setelah ditemukan 9, maka 9-nya akan ditukar dengan 4. Nah, baris kode yang sebelah sini itu dia hanya untuk menampilkan nanti bahwa setelah ditemukan maka akan ditukar dengan si counter J atau yang paling ujung atau pada indeks yang paling ujung. Nah, ini adalah ketika telah ditemukan nilai maksimumnya dan ditukar. Jika nilai maksimum sudah ditemukan, maka temp atau temporary, tempat sementara, ini akan diisi oleh value pada indeks counter J, yang mana counter J itu awalnya pada looping pertama yaitu adalah pada indeks ke-6, kemudian pada looping kedua pada indeks ke-5, 4, dan seterusnya. Setiap looping maka counter J-nya itu makin berkurang karena di sini ada decrement. Nah, di sini setelah temnya diisi oleh value pada indeks counter J, nah kemudian indeks counter J diisi oleh value pada indeks max index. Nah, kemudian emang max index ini diganti oleh yang tadi dari temp. Jadi awalnya 9 yang di sebelah kiri ini udah jadi max, dia ditukar ke belakang. Jadi dia masuk ke tempat sementara, kemudian tempat sementara masuk ke sini. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang mau di swap atau ditukar, maka di sini kita mau menampilkan semua arraynya secara berurutan. Nah, di sini sudah ditampilkan semua arraynya setelah dilakukan pertukaran. Jadi langkah pertama, kalau dalam di sini setelah ditemukan 9 itu nilai maksimumnya, maka ditukar dengan counter J. Counter J-nya pada looping pertama adalah 4. Setelah ditukar, maka 4-nya jadi paling kiri pada indeks ke-0 dan 9 pada indeks paling kanan atau indeks ke-6. Kemudian di sini kenapa 7 versus 7 tetap ya, karena 7 yang di sini ada 7 pada max index dan sekarang counter J-nya ada 7. Jadi ketika 7 pada max index bandingkan dengan 7 pada counter J yang ini, maka dia cuman ditukar dari temporary dan max indexnya saja, dari tukar dari yang sini. Dan seterusnya. Dan yang terakhir di sini ada tanda bahwa selection sort yang max ascending ini sudah selesai. Di sini kita bisa lihat hasilnya adalah benar ascending naik dari nilai yang paling kecil ke paling besar. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas kurang jelasnya penjelasan dari saya atau kesalahan yang saya lakukan selama penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.